Halo semuanya, kembali lagi di channel Like Level. Seperti biasanya, setiap hari Sabtu kami akan merilis video yang berjudul saham LQ45 yang berpotensi naik ya. Ini untuk periode 29 Agustus sampai 2 September 2022 dengan analisa teknikal plus foreign flow. Ya, kita akan masuk nanti pembahasan di video ini seperti biasa. Kita akan analisa review di periode-periode sebelumnya seperti apa, kemudian analisa untuk minggu depan dan trading plan-nya seperti apa. Nah, kita cek dulu ya hasil analisa di analisa-analisa yang sebelumnya, teman-teman ya, di posisi minggu lalu itu Sabtu 20 Agustus ada 3 posisi floating, kemudian 2 posisi yang waiting ya, ini analisa minggu lalu. Kemudian di hari ini itu yang posisi floating itu 3, ada 1 yang kena TP yaitu Medco, teman-teman ya, profit 11,9%. Kemudian dari 2 yang waiting di minggu lalu, 1 kena trigger sehingga sekarang floating minus 0,6% dan HMSP belum menyentuh trigger yang kita tentukan. Ya, jadi masih waiting teman-teman ya. Jadi posisi posisi dari ini ada 3 floating dan 1 waiting ya, 1 kena TP. Oke, kita akan masuk ke hasil analisa yang kita analisa di bulan Juli. Ya, totalnya ada 8 analisa, 3 sudah kena TP, 2 kena SL, 1 masih pending karena masih menunggu konfirmasi. 2 masih floating teman-teman. Jadi ini total dana yang sudah di close ya, totalnya 14.800.000 yang ditransaksikan. Profitnya yang sudah di close itu 435 atau profitnya saat ini adalah 2,93%. Ya, ini tidak termasuk yang masih floating ya. Jadi ini belum selesai bulan Juli, nanti tunggu 2 yang floating ini tuh close teman-teman ya. Kemudian yang untuk bulan Agustus ada 4 analisa, 1 sudah kena TP, 1 kena SL, 1 menunggu dan 1 masih floating minus teman-teman ya. Total dana yang sudah di close adalah 3,8 juta, hasilnya 133.000, profitnya atau 3,4%. Ya, ini untuk yang Agustus teman-teman ya, ini belum termasuk yang untuk hari ini. Jadi kita akan rekap terus nanti sampai selesai semua hasilnya, baru nanti kita rekapkan. Oke, ini adalah analisa untuk minggu depan teman-teman ya. Ada 3 saham. Yang pertama adalah Wika, dan Wika ini nanti ada 2 posisi teman-teman ya, ada 2 posisi pending order. Ya, jadi ini yang hari ini itu semuanya pending order ya, karena harganya berada di tengah. Untuk posisi Wika yang sebelumnya downtrend, kemudian trennya mulai berubah menjadi uptrend teman-teman ya. Kemudian ini masih mencoba menembus ke garis MA 200 yang sebelum-sebelumnya ini gagal terus ya. Namun ini sudah mulai trennya berubah dan mencoba tembus. Ini sempat tembus tapi balik lagi, dan ini kalau misalnya tembus artinya nanti breakout teman-teman ya. Dan di sini kalau kita cek ya, ada 2 posisi. Yang pertama kita akan beli nanti di harga 960 teman-teman ya. Kita tunggu dulu dia ke titik supportnya di sini 960, dan kebetulan di sini juga ada garis MA 50 ya, juga di harga 960 ya. Jadi kita tunggu di sini dulu, baru nanti ambil posisi. Kemungkinan besarnya dia akan mantul lagi kalau trennya benar terjadi ya. Namun kalau misalnya ternyata dia break dan melanjutkan penurunan di bawah 910, artinya ini pattern gagal, kita stop loss di situ. Take profitnya ada di 1100 ya. Kita di sini tunggu di 1100. Kemudian posisi yang kedua di saham yang sama, skenario-nya adalah kalau ternyata ini kan harga masih tengah-tengah ya. Tadi kita tunggu turun. Nah, ini kalau misalnya ternyata dia langsung naik dan break di resisten di sini teman-teman 1075, maka kita akan beli di harga 1100. Nah, stop loss-nya ada di support terdekat ada di 1000 dan TP-nya ada di 1250. Kalau misalnya dia break ke atas 1100, artinya dia breakout dari pattern uptrend ini teman-teman ya. Breakout dari MA 200, kemudian breakout dari pattern uptrend, dan artinya kalau sudah tembus ke atas menembus MA 200, kemungkinan besar trennya akan berubah menjadi uptrend ya. Uptrend yang sini teman-teman ya, sehingga kita targetnya cukup tinggi di 1250. Oke, namun kalau misalnya dia habis tembus kemudian balik lagi ke sini, berarti uptrendnya gagal, itu false break, berarti kita akan stop loss di 1000 teman-teman. Ini Wika, jadi ada 2 posisi teman-teman ya, dua-duanya auto order atau menunggu. Kemudian saham yang berikutnya adalah Indofood, INDF. Ini kita lagi sideways nih teman-teman ya, namun dia masih setia bergerak di atas MA 200, dan ini sudah menguji MA 200-nya berkali-kali. Ini masih sideways dari Agustus teman-teman ya, jadi Agustus sideways terus. Dan sekarang dia menuju ke garis supportnya yaitu MA 200 dan garis support 6500. Nah, kita tunggu dia mantul dulu teman-teman. Jadi tunggu mantul
sampai ke 6675 baru ambil posisi menggunakan auto order. Sehingga kalau misalnya ini besok ternyata Senin longsor, artinya downtrend dan menembus MA 200, itu eksekusi ini tidak terjadi teman-teman. Jadi kita menghindari resiko itu. Ya, jadi kita tunggu mantul dulu. Kalau mantul berpotensi untuk ke arah sini teman-teman ya. Kita akan beli di 6675, stop lossnya di 6475 dan TP-nya di 7150 ya. Ini untuk INDF. Kemudian yang terakhir ini adalah emiten yang masih menunggu di analisa minggu lalu ya, HMSP. Kemarin di sini masih di sini-sini aja, harganya nggak kemana-mana ya. Namun kalau kita cek foreign flow masih masuk terus teman-teman ya. Kan kalau selama foreign flow ini masuk, maka kita memang nunggu harganya breakout dari 935 ya. Namun kalau ini sudah mulai berkurang, mungkin kita akan pertimbangkan untuk cancel analisa ini. Namun selama dia masih masuk, kita akan amati terus. Kita akan tunggu dia markup harga sampai ke 1000 teman-teman ya. Untuk HMSP jadi masih berlaku karena foreign flow-nya masih masuk walaupun lebih sedikit. Oke, ini adalah trading plan-nya teman-teman ya untuk minggu depan. Saat ini posisi ada 3 floating ya, SMGF, Unilever, ICBP. Kemudian HMSP tadi waiting ya, nanti kita akan masuk 25 lot, WIKA 20 lot untuk yang di bawah karena harganya akan lebih murah, 10 lot untuk yang harga di atas karena harganya lebih mahal teman-teman ya. Jadi beda lotnya nih teman-teman ya. Untuk Indofood kita masuk 6 lot ya, dan kalau misalnya rugi seperti biasa ya, risiko sekitar 100 ribuan, kalau untung ya sesuai dengan rewardnya. Ya ini ada yang kecil nih, Wika kalau misalnya dia breaknya yang ke atas, sebenarnya risk to rewardnya 1/1,5 cukup kecil teman-teman ya. Dan ini total dananya 16,3 juta untuk semua posisi floating dan waiting, masih cukup ya, karena kita dari awal info bahwa ini membutuhkan dana 20 juta kalau mau mengikuti. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Terima kasih, kita nantikan bagaimana hasilnya nanti di Sabtu minggu depan. Terima kasih, dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share, dan sampai jumpa di video kami yang berikutnya.